Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Mulai malam ini seminggu ke depan, jika Tuhan menghendakinya, saya akan menemani Anda. Cerita yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini saya temukan dari buku berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, karya Ajahn Brahm. Beliau menuliskan baik pengalaman-pengalaman yang ia alami langsung ataupun refleksinya. Ajahn Brahm bercerita di dalam tema yang saya beri judul Lampu Merah Kurang Ajar. Seperti ini. Suatu hari mobil kami berhenti di lampu merah traffic lights, persis di samping sebuah mobil lain. Kaca jendela pengemudi mobil itu terbuka. Kaca jendela mobil kami juga terbuka. Jadi kami bisa melihat dengan jelas lelaki di belakang kemudi juga mendengar apa yang dikatakannya. Dengan raut wajah kesal, dia memaki-maki lampu merah. Lampu merah brengsek. Aku kan ada janji penting. Kau tahu aku sudah terlambat dan kau biarkan mobil di depanku lewat. Dasar lampu sialan. Ini juga bukan untuk yang pertama kali. Lelaki itu menyalahkan lampu merah seakan si lampu merah punya pilihan kapan ia mau menyala. Dia pikir si lampu merah memang sengaja menyakitinya, seolah-olah lampu itu berpikir, "Aha, ini dia datang. Aku tahu dia terlambat. Aku akan membiarkan mobil lain lewat dulu. Lalu, pas dia mau lewat, merah. Kena dia." Si lampu merah mungkin kelihatan jahat, tapi dia cuma lampu merah di traffic lights. Itu saja. Apa sih yang dapat kita harapkan dari sebuah lampu merah di traffic lights? Ajahn meneruskan ceritanya. Saya membayangkan orang itu terlambat pulang. Setiba di rumah, istrinya menyambut dengan makian. "Kamu nih suami brengsek. Kamu tahu kan bahwa kita ada janjian penting. Kamu tahu tidak boleh terlambat. Tapi kamu malah mendahulukan urusanmu ketimbang aku. Dasar suami sialan. Ini juga kan untuk yang pertama, bukan untuk yang pertama kali." Si istri menyalahkan suaminya, seakan suaminya punya banyak pilihan. Dia pikir suaminya memang sengaja mau menyakitinya, seolah-olah suaminya berpikir, "Aha, aku ada janji penting dengan istriku. Aku akan sengaja terlambat. Aku akan menemui orang lain dulu. Terlambat kan? Kena dia." Suaminya mungkin tampak jahat. Namun apa memang dia sengaja terlambat? Dia kan cuma seorang suami, itu saja. Dia bukan penguasa alam semesta yang maha kuasa yang bisa membuat lampu traffic lights menyala warna hijau setiap kali dia mau lewat persimpangan. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, di dalam hidup ini selalu ada dan bisa terjadi hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu bisa terjadi karena hal-hal yang memang di luar kemampuan kita untuk mengaturnya.
Kita sudah mengemudi dengan hati-hati, mengikuti peraturan lalu lintas, tapi kendaraan kita diserempet oleh kendaraan lain. Kita sudah menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, namun suatu saat kita sakit juga. Nah, bagaimana kita meresponnya? Kalau kita merespon dengan kemarahan, apakah itu respon yang tepat? Itu sebabnya pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Membiarkan kemarahan menguasai kita, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya memang di luar kemampuan kita untuk mengaturnya, bukankah sesungguhnya adalah sebuah kebodohan? Ketika kita sudah menjalani hidup seturut kebenaran Tuhan, maka apapun yang terjadi, bukankah kita sepatutnya meyakini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memungkinkan kami mulai bisa menjalani kehidupan di minggu yang baru ini. Bapa, kami mohon pengampunan kalau di sana-sini kami masih suka membiarkan amarah menjadi respon, bahkan terhadap hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup ini yang sesungguhnya di luar kendali kami. Untuk itu kami mohon pengampunan. Bapa, kami juga mohon hikmat, kemauan, agar makin mampu menerima kenyataan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali kami tanpa dikuasai oleh kemarahan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang masih terus bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha yang dilakukan. Buat mereka kami berdoa. Seiring dengan itu kami juga berdoa bagi para pemberi kerja yang memberi nafkah kepada sekian banyak karyawan mereka, agar dengan hikmat Tuhan mereka dimampukan untuk secara kreatif sambil tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, mengembangkan usaha yang dijalani, yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberi penghidupan kepada sekian banyak karyawan mereka. Untuk mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjut yang membuat organ-organ tubuh mulai tidak berfungsi sempurna, juga bagi keluarga yang mendampingi. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa tetap menopang dan menaungi kami seisi keluarga kami masing-masing, menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.